Selamat pagi, salam sejahtera buat Ibu Nindya Ayu Kristanti selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan anugerahnya kami kelompok 7 dapat menyelesaikan tugas kelompok kami dengan tepat waktu. Baiklah, adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan moral individu. Di sini kita akan membahas 4 part, yang dimana part pertama itu mengenai pengertian moral. Itu akan dibacakan oleh saya. Part kedua itu mengenai tahapan perkembangan moral, yang dimana juga akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan part ketiga itu mengenai perkembangan kesadaran moralitas anak, yang dimana akan dibacakan oleh rekan saya bernama Maya Tanjung. Dan di part keempat adanya perkembangan moral anak Indonesia, yang dimana itu akan dibahas oleh rekan saya bernama Mika Junvera. Adapun part pertama yaitu mengenai pengertian moral. Moral merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga merupakan kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan tindakan yang baik atau kesusilaan dengan menghindari tindakan atau hal-hal yang buruk. Moral adalah istilah dari manusia yang memiliki tindakan-tindakan yang baik atau ke hal yang positif. Sedangkan manusia yang tidak bermoral itu biasa disebut dengan amoral, yang berarti manusia yang tidak memiliki tindakan yang baik atau ke hal yang positif. Sehingga moral berhubungan dengan hal-hal yang menuju ke sosialisasian dan dilakukan secara individu. Sehingga moral pada zaman sekarang ini memiliki nilai implisit, karena banyak orang yang memiliki moral atau amoral dengan melakukan pemikiran yang sempit. Moral adalah nilai-nilai absolut dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Baiklah, sekarang kita masuk ke part 2 yaitu mengenai perkembangan moral. Ada 3 tahapan. Yang pertama konvensional, yang ketiga adalah pasca konvensional. Prakonvensional itu merupakan tingkatan yang dari penerapan moral umumnya yang terjadi pada anak. Sering sekali orang dewasa melakukan pada tahapan ini. Tingkat prakonvensional itu terdiri dari 2, yaitu tahap pertama dan tahap 2. Tahap pertama itu merupakan individu-individu yang memfokuskan dirinya pada konsekuensi secara langsung. Tahap kedua ini adalah seseorang yang mendefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Konvensional adalah tingkatan umum yang terjadi pada seorang remaja atau dewasa. Orang yang di tahapan ini memiliki nilai mayoritas dari suatu tindakan dengan membandingkan dengan pandangan dan harapan masyarakat, yang terdiri yaitu tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 adalah seseorang yang memasuki masyarakat yang memiliki peran sosial. Tahap 4 adalah seseorang yang penting dan mematuhi peraturan dan keputusan dan konvensi sosial berguna dalam memelihara fungsi dan masyarakat. Tingkatan pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap 5 dan 6. Dari perkembangan moral, kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat hakikat diri mendahului orang lain, ini membuat tingkatan pasca konvensional sering tertukar dengan perilaku prakonvensional. Tahap-tahapnya adalah individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan hal penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Selanjutnya, penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya paling pada berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Perkembangan kesadaran moralitas anak. Tahapan perkembangan moralitas anak usia dini menurut para ahli, pengertian moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan penerapan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dalam perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam interaksi sosial. Menurut para ahli, perkembangan anak di bawah ini terdapat kebersamaan dalam perkembangan moral anak usia dini. Tahap perkembangan moral anak menurut Piaget. Menurut Piaget, dalam pengamatan dan wawancara pada anak usia 4-12 tahun menyimpulkan bahwa anak melewati 2 tahap yang berbeda dalam cara berpikir tentang moralitas, yaitu tahapan moralitas heterogen. Anak usia 4-7 tahun menunjukkan moralitas heterogen, yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah, dikontrol oleh orang. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatas-pembatas dalam bertingkah laku. Pada masa ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukan. Tahap moralitas otonomi.
Usia 7-10 tahun, anak berada dalam masa transisi dan menunjukkan sebagaimana ciri-ciri dari tahapan pertama perkembangan moral dan sebagai ciri dari tahapan kedua, yaitu moralitas otonom. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia dan tidak menilai sebuah perbuatan. Anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Tahap perkembangan moral anak menurut Combreg. Selain Piaget, Combreg juga menekankan bahwa cara berpikir anak tentang moral berkembang dalam beberapa tahap. Combreg menggambarkan 3 tingkatan penalaran tentang moral, dan setiap tingkatan memiliki 2 tahapan, yaitu yang pertama moralitas prokonsional. Penalaran prokonsional adalah tingkat terendah dari tingkatan ini. Baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment atau hukuman eksternal. Tahapan 1, moralitas heteronon, adalah tahapan pertama pada tingkatan penalaran pro-konvensional. Pada tahapan ini, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukum. Anak berpikir bahwa mereka harus patuh dan takut terhadap hukuman. Moralitas di suatu tindakan dinilai atas dasar akibat fisiknya. Tahapan kedua, individualisme. Tujuan instrumen dan pertukaran pada tahapan ini, anak berpikir bahwa mementingkan diri sendiri adalah benar dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Karena itu, anak berpikir apapun yang mereka lakukan harus terdapat imbalan atau pertukaran yang setara. Yang kedua, moralitas konvensional. Penalaran konvensional adalah tingkat kedua atau menengah dalam tahapan Combreg. Pada tahapan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain, misalnya oleh orang tua atau pemerintah. Perkembangan moral anak Indonesia. Anak Indonesia memiliki perkembangan moral yang tidak jauh berbeda dengan anak di dunia pada umumnya. Faktor-faktor pembentuk munculnya perbedaan moral manusia diantaranya kenyataan hidup, tantangan yang dihadapi, dan harapan yang dicita-citakan oleh komunitas manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia telah mengalami kemunduran menyangkut persoalan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, sehingga bangsa ini butuh kembali menanamkan nilai-nilai moral yang dimiliki bangsa ini. Kemerosotan moral generasi muda perlu penanganan yang lebih intensif, di mana kita perlu menanamkan nilai moral sedini mungkin. Kemerosotan moral yang dialami bila tidak diberikan perhatian khusus akan berakibat buruk bagi generasi mendatang. Pendidikan moral merupakan salah satu pendekatan yang dianggap sebagai gerakan utama dalam penanaman nilai moral pada anak. Pendidikan moral perlu menjadi prioritas dalam kehidupan. Adanya panutan nilai, moral, dan norma dalam diri manusia dan kehidupan akan sangat menentukan totalitas diri individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan individu. Oleh karena itu, pendidikan nilai yang mengarah pada pembentukan moral yang sesuai dengan norma-norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia utuh dalam konteks sosial. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.